Bersamamu saja sudah romantis. Dae Hyun mengajak Su Yin untuk istirahat sambil makan di sebuah restoran mewah dengan ruang VIP sehingga mereka bisa makan dengan tenang tanpa yang akan mengawasi mereka. Setelah selesai makan malam, barulah mereka melanjutkan perjalanan ke Seochon Lake. Sangat tepat sekali karena mereka sampai di sana ketika sudah gelap. Seochon Lake adalah sebuah danau dengan lokasi yang cukup strategis yang dikelilingi dengan berbagai gedung yang tinggi. Tempatnya tidak terlalu ramai, sangat sesuai permintaan Su Yin yang ingin pergi ke tempat yang sepi agar mereka lebih nyaman. Dae Hyun terus menggandeng tangan Su Yin ketika memasuki kawasan danau. Di sana cukup sepi jika berkunjung di malam hari. Hanya ada beberapa pasangan sejoli saja yang berkunjung ke sana. Membuat Su Yin tidak perlu khawatir ada yang mengenalinya. Mereka terus menyusuri tepi danau dengan berjalan kaki. Ternyata sudah lumayan lama mereka berjalan, membuat kaki Su Yin terasa pegal. Semenjak hamil sebenarnya Su Yin jadi gampang lelah. Su Yin melepaskan pergelangan tangannya dari genggaman Dae Hyun. Ia kemudian berjongkok sambil memijat kakinya. Awalnya Dae Hyun tidak menyadari jika Su memijat kakinya. Berpikir jika Su Yin mengambil sesuatu benda di tanah. Ia baru menyadari ketika ikut berjongkok di sisi Su Yin. Naiklah, biarkan aku menggendongmu, ujar Dae Hyun yang tidak tega melihat istrinya tampak kelelahan. Sebenarnya tadi ketika pulang dari rumah sakit ia sudah mengajak Su Yin untuk pulang namun istrinya itu bersikeras menolak. Terpaksa Dae Hyun menuruti permintaannya. Sekarang tubuhku berat, ujar Su Yin dengan wajah yang ditekuk. Aku masih kuat menggendongmu. Berat tubuhmu tidak akan jauh lebih berat hatiku jika kau sampai meninggalkanku, ujar Dae Hyun yang sudah berjongkok dalam posisi bersiap menggendong. Nanti kau kelelahan, ujar Su Yin. Tidak sama sekali, justru aku merasa senang, ujar Dae Hyun. Akhirnya Su Yin mau untuk naik ke punggung Dae Hyun. Tangannya melingkar di leher suaminya sebagai pegangan agar tidak terjatuh. Dae Hyun terus melangkah sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kursi panjang yang terletak di tepi danau. Ia segera menurunkan Su Yin di kursi. Tempatnya cukup nyaman untuk seseorang yang lebih suka menyendiri. Lampu warna-warni terpantul dari air danau membuat semakin indah pemandangan di sana. Maaf, tidak bisa mengajakmu ke tempat yang romantis, ujar Dae Hyun sembari mengecup puncak kepala Su Yin. Dimanapun tempatnya, tidak ada yang jauh lebih romantis dibandingkan saat bersamamu. Su Yin memiringkan kepalanya untuk melihat wajah Dae Hyun. Bisa duduk bersamamu seperti ini, menurutku sudah sangat romantis, lanjut Su Yin. Terima kasih sudah mau menjadi bagian dari hidupku, ujar Dae Hyun sembari menautkan jarinya di jari Dae Hyun. Su Yin menyandarkan kepalanya di bahu Dae Hyun. Dengan posisi tangan mereka saling menggenggam erat seakan tidak ingin dipisahkan. Ia benar-benar merasa bahagia saat ini. Apa nanti kita benar-benar akan pergi jauh dari Seoul? Tanya Su Yin. Ada kesedihan di hatinya jika sampai mereka meninggalkan Seoul. Aku hanya ingin kelak kita bisa hidup tenang dengan keluarga kecil kita, ujar Dae Hyun. Berapa kau ingin memiliki anak? Tanya Dae Hyun penasaran. 2 saja cukup, sahut Su Yin. Sedikit sekali, aku ingin kelak anak kita berjumlah 10, ujar Dae Hyun. Su Yin langsung melotot ke arah suaminya meski wajahnya terlihat samar-samar namun Dae Hyun masih bisa melihatnya. Jadi kau akan membiarkanku hamil sepanjang tahun tanpa beristirahat. Kau sangat enak karena tidak merasakan hamil. Pria memang suka enaknya saja, gerutu Su Yin sembari menjauhkan sedikit tubuhnya. Aku juga lelah karena harus bekerja keras untuk membuatnya, ujar Dae Hyun sembari terkekeh geli karena sudah berhasil menggoda istri kecilnya. Bukankah kau tidak pernah lelah ketika di atas ranjang? Memang itu kan yang selalu ada di pikiranmu, gerutu Su Yin sembari mendengus kesal. 1 anak saja rasanya sudah seperti ini. Apalagi sampai 10 anak, Su Yin tidak bisa membayangkannya sama sekali. Memang begitulah pria, apalagi jika sudah tidak lama melakukannya. Sudah pasti wanitanya tidak akan dibuat bangun seharian, bisik Dae Hyun dengan sensual di telinga Su Yin. Dasar mesum, gerutu Su Yin sembari mengulum senyum. Ia kembali teringat saat pertama kali melakukannya ketika di Pulau Jeju. Dae Hyun memang tidak membuatnya untuk bangun seharian. Meski mesum, namun tetap saja kau tidak ingin pergi jauh dariku, goda Dae Hyun. Wajahnya saat ini begitu dekat dengan Su Yin. Jangan dekat-dekat, ujar Su Yin sembari mendorong tubuh Dae Hyun. Lihatlah dia, jika aku yang menggodanya maka akan langsung memasang wajah masam dan menakutkan, gumam Su Yin lirih sehingga Dae Hyun tak dapat mendengarnya. Bukannya menjauh, Dae Hyun justru semakin merekatkan tubuhnya ke tubuh Su Yin kemudian merengkuh pinggangnya dengan sangat erat. Menyembunyikan kepalanya di ceruk sang istri sehingga membuat Su Yin merasa geli. Hari sudah semakin malam sehingga Dae Hyun mengajak Su Yin untuk pulang ke Villa Pyeongchangdong. Apalagi angin semakin berhembus kencang karena sepertinya akan terjadi hujan salju. Apa kau tidak akan menginap? Tanya Su Yin sembari mencebitkan bibirnya. Mereka masih di dalam mobil karena baru saja sampai. Apa yang akan kau berikan jika aku menginap? Dae Hyun tak henti-hentinya menggoda Su Yin. Pergilah jika kau tidak ingin menginap. Jangan harap besok bertemu denganku, ancam Su Yin sembari melepaskan sabuk pengamannya dengan kasar. Tidak usah cemberut begitu. Tidak mungkin jika kau tidak menginap setelah berpisah denganmu cukup lama, ujar Dae Hyun sembari merengkuh wajah Su Yin agar menatapnya.
Su Yin masih pura-pura cemberut meskipun sorot matanya mengatakan jika ia tampak sangat bahagia. Dae Hyun mengecup bibir ranum itu yang sangat terasa manis sekilas. Ternyata rasanya tidak berubah sehingga ia selalu menginginkannya lagi dan lagi. Salju sudah mulai turun sehingga Dae Hyun segera keluar untuk membukakan pintu istri kecilnya. Ia kemudian membopong tubuh Su Yin, tidak mengizinkannya untuk berjalan sampai di kamar. Sejak tadi Bibi Xia berdiri di teras menunggu Su Yin. Ia cemas karena sampai malam Su Yin tidak kunjung pulang. Akhirnya, Tuan datang ke rumah ini, ujar Bibi Xia dengan wajah yang begitu sumringah. Tentu saja, Bibi, itu karena istri kecilku sudah mau memaafkanku. Terima kasih sudah mau membantuku, ujar Dae Hyun dengan tulus karena ini semua juga berkat Bibi Xia sehingga Su Yin mau memaafkannya lebih cepat. Tidak masalah, Tuan, ujar Bibi Xia. Hatinya merasa bahagia melihat kedua majikannya sudah akur. Bibi, kami masuk dulu, ujar Su Yin yang masih dibopong Dae Hyun. Baiklah, kami masuk dulu karena sepertinya istriku sudah tidak sabar, ujar Dae Hyun sembari mengedipkan sebelah matanya. Wajah Su Yin langsung memerah dibuatnya. Dengan sekuat tenaga Su Yin mencubit pinggang Dae Hyun hingga pria itu meringis kesakitan. Bibi Xia hanya menggelengkan kepalanya melihat mereka. Dae Hyun yang dikenalnya sebagai pria pendiam tampaknya telah berubah semenjak bertemu Su Yin. Walaupun terkadang sikap dinginnya masih melekat. Setidaknya Dae Hyun sudah mau bercanda. Bab 192 memberikan penawaran. The Sila Seoul Hotel. Peluh keringat membasahi wajah Jin yang tampak kelelahan karena terlalu bekerja keras hari ini. Ibunya kembali masuk rumah sakit sehingga Jin harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Meski tidak terlalu banyak, namun uang hasil lembur cukup berarti untuknya. Pelan-pelan Jin membersihkan ruangan sambil memegangi perutnya yang terasa nyeri. Mungkin ini akibat belum makan malam. Jin terlalu bersemangat sehingga ia tidak istirahat di saat pekerja lainnya beristirahat semua. Lagi pula ia harus pulang cepat agar bisa menemui ibunya di rumah sakit. Malam ini ibunya akan melakukan operasi. Sejak Su Yin libur bekerja di hotel itu, Jin bisa bernafas lega karena Kim Su Hyun jarang mencarinya. Sehingga ia bisa fokus bekerja. Di hotel terdengar kabar burung yang berhembus di telinganya. Banyak pekerja wanita mengatakan kalau dirinya adalah gadis matre yang berusaha mendekati Kim Su Hyun karena hartanya. Jin tidak peduli dengan omong kosong mereka yang sama sekali memiliki bukti. Kim Su Hyun tanpa sengaja melihat Jin saat melewati ruangan baru yang akan digunakan untuk tempat spa dan fasilitas lainnya. Ternyata ini adalah waktu yang sangat tepat. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Begitulah pepatah mengatakan. Ia memang sejak tadi tengah mencarinya namun tidak ketemu. Tak disangka jika ia melihatnya di sana. Kim Su Hyun tidak bisa menunda rencananya lagi. Besok malam juga ia harus berhasil menyatakan perasaannya. Ia butuh Jin untuk mengajak Su Yin Mi tempat yang sesuai dengan apa uang dia inginkan. Jin, sapa Kim Su Hyun sembari menyodorkan sapu tangan ke arahnya ketika melihat wajah Jin yang berkeringat. Jin berhenti sesaat dari kegiatan menyapu lantai yang tengah dilakukan. Masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria setampan Kim Su Hyun menyodorkan sapu tangan kepadanya. Sebaiknya kau pulang karena ini sudah malam, ujar Kim Su Hyun. Tanpa sadar tangan Jin terulur untuk menerima sapu tangan itu kemudian mengusap wajahnya. Maaf, aku harus menyelesaikan pekerjaanku, Tuan, ujar Jin tanpa peduli dengan Kim Su Hyun yang menyuruhnya pulang. Jin, bisakah kita bicara sebentar? Ujar Kim Su Hyun sembari dengan penuh harap. Silahkan saja, Tuan, sahut Jin. Jika Kim Su Hyun tampak serius seperti ini maka pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan. Aku ingin meminta bantuanmu, ujar Kim Su Hyun dengan rasa tidak enak karena selalu saja merepotkan. Jin menghela nafas panjang karena sudah bisa menduga jika Kim Su Hyun mencarinya pasti karena ada sesuatu. Ia sudah bisa menebak jika ada hubungannya dengan Su Yin. Tuan, bisakah sekali saja kau mencariku bukan karena Su Yin, batin Jin dengan rasa yang sesak di dadanya. Sekali ini saja, ujar Kim Su Hyun dengan penuh harap. Setelah ini ia tidak akan meminta Jin untuk membantunya lagi. Karena setelah ini ia bisa mengurusnya sendiri. Jika kau berhasil maka aku akan memberi hadiah sebuah makan malam romantis untukmu dan kekasihmu. Kau tidak perlu khawatir dengan semua biayanya, ujar Kim Su Hyun dengan berbinar. Jin hanya tersenyum getir mendengarnya. Kekasih, ia bahkan tidak pernah memikirkan siapapun selain pria yang ada di depannya saat ini. Meski sudah berusaha melupakannya, tetap saja tidak bisa. Jin tidak tahu harus bagaimana lagi agar hatinya tak terus menginginkannya. Seharusnya waktu itu ia mengundurkan diri saja dan tidak usah peduli dengan larangannya. Jin merasa terlalu bodoh. Bagaimana, kau pasti setuju kan? Kim Su Hyun mengulangi pertanyaannya kembali dengan sangat antusias. Sangat berharap jika Jin mau membantunya. Maaf, aku tidak memiliki kekasih, Tuan, sahut Jin dengan sendu kemudian merendahkan pandangannya untuk melihat lantai dengan tatapan kosong. Jemarinya mencengkram gagang sapu dengan sangat kuat. Bagaimana jika aku mentraktirmu pergi liburan saja? Tidak perlu, aku tidak menginginkan apapun, sahut Jin dengan air mata yang tanpa sadar jatuh dari pelupuk matanya. Bagaimana mungkin jika ia bisa bersenang-senang di saat kondisi ibunya yang drop kembali? Jin,
Maaf aku tidak bermaksud membuatmu bersedih, ujar Kim Soo-hyun. Ia berpikir jika Jin baru saja putus dari kekasihnya sehingga menangis. Tuan, bisakah Anda pergi dari sini? Jin sudah merasa tidak nyaman dengan perkataan para karyawan wanita yang bekerja di hotel ini semenjak Kim Soo-hyun mengajaknya makan waktu itu. Aku tidak akan pergi sebelum kau bersedia untuk membantuku, ucap Kim Soo-hyun. Jin merasa cukup kesal karena Kim Soo-hyun bahkan tidak mengerti sekali tentang perasaannya. Baiklah, Anda tidak usah khawatir aku akan membantu sesuai janjiku, ujar Jin dengan sedikit emosi. Benarkah? Akhirnya usahanya untuk membujuk Jin kali ini berhasil. Terima kasih, Jin. Kau memang yang terbaik, ucap Kim Soo-hyun sembari mengacungkan kedua jempolnya. Sama-sama, sahut Jin singkat sembari mengusahakan untuk tersenyum. Akhirnya Kim Soo-hyun pergi dari ruangan itu sehingga Jin kembali melanjutkan pekerjaannya agar segera selesai. Sekarang sudah pukul 9 malam, jangan sampai terlambat karena ia harus menaiki bus dengan rute terakhir. Tiba-tiba saja ada beberapa orang karyawan wanita yang datang menghampirinya. Suara langkah mereka begitu kuat sehingga Jin menoleh ke belakang untuk melihat para wanita itu. Jin, seharusnya kau sadar diri. Tidak usah terlalu dekat dengan Tuan jika tidak ingin mendapatkan masalah, cibir salah seorang di antara mereka. Dia itu milik kita semua sehingga jangan coba-coba kau mendekatinya. Jika sampai sekali lagi kau mencoba merayunya, bersiaplah karena kami tidak akan diam saja. Para wanita itu begitu sinis memandang Jin. Seolah-olah ia seperti wanita penggoda yang murahan. Jin hanya mengerutkan keningnya tanpa peduli ucapan mereka. Sudah terbiasa dirinya mendengar cibiran seperti itu. Dasar tuli, kenapa kau diam saja, ucap salah seorang di antara mereka sembari berkacak pinggang. Namun nyali mereka menciut ketika melihat Kim Soo-hyun yang sudah berdiri di pintu. Dengan langkah lebar mereka segera pergi meninggalkan Jin. Jin tampak bingung kenapa mereka tiba-tiba saja pergi karena belum menyadari kedatangan Kim Soo-hyun. Jin, pulanglah ini sudah malam, ujar Kim Soo-hyun yang membuat Jin terlonjak kaget sembari memegangi dadanya. Tuan, Anda mengejutkanku, gerutu Jin. Maaf, ujar Kim Soo-hyun sembari menggaruk belakang kepalanya yang tidak terasa gatal. Pulanglah, lanjut Kim Soo-hyun. Aku harus menyelesaikan pekerjaan dulu, Tuan. Mana mungkin jika Jin akan pulang sekarang jika pekerjaannya belum selesai. Nanti ia tidak akan mendapatkan uang lembur. Kau tidak perlu khawatir karena aku sudah mengirim uang lembur ke rekeningmu. Sekarang pergilah ke rumah sakit, ujar Kim Soo-hyun. Ia baru saja mengetahui jika Jin membutuhkan uang untuk biaya ibunya. Pantas saja Jin tampak sedih saat menawarkannya liburan. Sebagai gantinya ia akan membayar biaya rumah sakit ibunya. Jin tertegun sejenak sambil berpikir dari mana Kim Soo-hyun mengetahui hal ini. Cepatlah ke rumah sakit, ibumu pasti tengah membutuhkanmu saat ini. Dari mana Anda mengetahui jika ibuku berada di rumah sakit? Jin merasa penasaran karena dia tidak menceritakan masalahnya kepada siapapun. Hanya kepada Jae Hua ia bercerita. Tak mungkin Jae Hua yang memberitahu. Itu tidak penting, sekarang pulanglah. Terima kasih, Tuan. Tanpa berpikir panjang Jin segera pergi meninggalkan pekerjaannya yang belum terselesaikan karena sebentar lagi bis terakhir akan segera datang. Ia tidak peduli dari mana Kim Soo-hyun mengetahui hal itu. Nanti saja menanyakannya. Sebenarnya Kim Soo-hyun tadinya berniat mengantarkannya namun malam ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bab 193 Gieran Mari untuk Suyin. Sebelum Suyin turun dari ranjangnya, Dae-hyun sudah terlebih dahulu pergi ke dapur untuk membuatkan sarapan untuk Suyin. Dae-hyun memang sengaja tidak membangunkan istri kecilnya. Ini masih terlalu pagi untuknya bangun. Tuan, biarkan saya yang membuatnya, ujar bibi Xia yang merasa tidak enak hati karena hanya berdiri tanpa berbuat apa-apa. Tidak usah, aku memang sengaja agar ketika Suyin terbangun ia mau memakannya, ujar Dae-hyun. Baiklah, sahut bibi Xia. Ia cukup mengerti dengan apa yang ingin dilakukan oleh tuannya. Betapa beruntungnya Suyin mendapatkan suami yang begitu perhatian seperti tuannya. Dae-hyun membuat menu sarapan yang cukup simpel dan tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Ia membuat Gieran Mari alias telur dadar yang dibuat dengan ukuran cukup tebal. Dengan tambahan aneka sayuran-sayuran cincang serta rumput laut di dalamnya. Cita rasanya sangat gurih dan memiliki gizi yang cukup tinggi sehingga sangat cocok dimakan oleh ibu hamil. Gieran Mari biasa disantap dengan nasi yang dimasak dengan kacang-kacangan. Setelah selesai, Dae-hyun kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap. Ia harus berangkat pagi-pagi sekali sehingga ia menyiapkan makanan untuk Suyin karena tidak bisa sarapan bersama. Pagi ini rasanya begitu menyenangkan bagi Suyin karena semalaman tidur di pelukan sang suami. Rona bahagia terpancar dari wajahnya. Suyin masih terbaring di atas ranjang karena baru saja terbangun ketika mendengar suara gemericik air. Sepertinya itu adalah suara Dae-hyun yang tengah membersihkan diri. Aroma sabun juga menyeruak masuk ke indera penciumannya. Suyin menggeliat untuk meregangkan otot-otot tubuhnya setelah pergulatan panas semalam. Ia berguling ke sana kemari dengan mata yang masih terpejam. Ketika ada suara pintu kamar mandi terbuka barulah Suyin perlahan membuka matanya. Kau sudah bangun, sayang, ujar Dae-hyun dengan air yang menetes dari rambutnya. Sahut Suyin sambil menguap.
Matanya masih terlalu berat untuk dibuka. Setelah berganti pakaian, Daehyun menghampiri Su Yin yang sudah bangun namun enggan beranjak dari tidurnya. "Kenapa kau pagi sekali sudah bangun?" tanya Su Yin sambil mengucek kedua matanya agar mau terbuka lebar. "Aku harus berangkat pagi karena ada beberapa pekerjaan yang belum selesai." "Nanti kau tidak perlu pergi terlalu pagi," ujar Daehyun sembari membelai rambut Su Yin yang sudah menyandarkan kepalanya di pangkuannya sebagai bantalan. "Kenapa kau berangkat pagi-pagi sekali?" Su Yin menengadahkan wajahnya merasa belum puas dengan jawaban Daehyun sebelumnya. Ada guratan kecewa yang tampak di dahinya. "Apa kau masih merindukanku?" goda Daehyun dengan seringainya. Su Yin menganggukkan kepalanya. Ia menginginkan tidur seharian dalam kondisi seperti ini. Rasanya ingin selalu bermanja-manja di pangkuan suaminya. Namun ia juga tidak boleh egois. Mendengarkan jawaban Su Yin, Daehyun perlahan melepaskan kancing baju dengan sebelah tangannya. "Apa yang kau lakukan?" Su Yin mengerutkan keningnya kenapa suaminya justru melepaskan pakaiannya yang sudah rapi. "Bukankah tadi kau bilang masih merindukanku?" sahut Daehyun sembari mengedipkan sebelah matanya. "Kau ini." Su Yin langsung terduduk dengan rona wajah yang memerah. Ia menatap tajam sembari mencebikkan bibirnya. "Aku hanya rindu kita sarapan berdua. Apa kau tidak lelah setelah apa yang kau lakukan semalam?" lanjut Su Yin. "Kupikir kau menginginkannya lagi karena kita hanya melakukannya sekali," ujar Daehyun meringis dengan tangan yang hendak meraih kancing namun Su Yin langsung membantunya mengancingkan bajunya kembali. "Berhentilah berpikiran mesum," gerutu Su Yin. "Sayang, sepertinya aku harus berangkat sekarang juga. Aku tidak ingin terlambat datang ke hotel," ujar Daehyun yang memang terbiasa disiplin dalam pekerjaannya. "Baiklah," ujar Su Yin. "Sampai ketemu di hotel," ujar Daehyun sambil mencium kedua pipi Su Yin secara bergantian. "Oh ya? Aku hampir saja lupa jika aku sudah membuatkan sarapan untukmu. Sebelum berangkat jangan lupa untuk memakannya," ujar Daehyun. "Terima kasih, kau memang suami terbaik," ujar Su Yin. Rasanya begitu terharu memiliki suami yang begitu perhatian kepadanya. Padahal seharusnya itu adalah tugas seorang istri bukan malah sebaliknya. "Aku hanya berusaha menepati janjiku," ujar Daehyun sembari tersenyum. Ia melambaikan tangannya sebelum menghilang di balik pintu. Su Yin memandang pintu yang sudah tertutup rapat. Kemudian segera turun dari ranjang dengan membalut tubuhnya menggunakan selimut. Setelah selesai bersiap-siap barulah Su Yin pergi ke ruang makan untuk sarapan. Ada sepotong giaran mari berbentuk hati di piring yang tertata sangat rapi. Membuatnya semakin tidak sabar untuk menghabiskan semuanya. Sama dengan 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 The Sila Seoul Hotel. Pada saat Su Yin sampai di hotel, hari sudah cukup siang. Para karyawan tampak melihatnya dengan tatapan tidak suka serta ada beberapa yang juga mencibirnya. Su Yin menyesal tidak bangun lebih pagi sehingga ia bisa tepat waktu datang ke hotel. Ketika melangkah tanpa sengaja Su Yin seperti melihat siluet Jin yang tengah membawa nampan di tangannya. Mungkin ia baru saja mengantarkan pesanan kopi ke para pegawai. "Jin," panggil Su Yin sembari melangkah cepat agar segera sampai. Jin menghela nafas panjang mendengar suara sahabatnya. Ingin melangkahkan kakinya dengan cepat namun ia teringat jika Kim Su Hyun memintanya agar mengajak Su Yin ke tempat yang sudah ditentukan. Jin terpaksa berhenti, dengan bertemu di sini ia tidak perlu repot-repot untuk mencarinya. "Su Yin, lama kita tidak berjumpa," ujar Jin sembari tersenyum hangat. Ia bersikap seperti sedia kala di saat belum ada Kim Su Hyun masuk ke dalam dunia mereka. Jin sebenarnya terkadang merasa rindu akan hari-hari mereka yang penuh canda tawa. "Jin, aku sangat merindukanmu." Su Yin memeluk Jin dengan erat. Jin hanya membalas pelukan Yin dengan sebelah tangannya saja karena tangan satunya memegang nampan. "Su Yin, semenjak kau jadi sekretaris Tuan Daehyun tubuhmu tambah semakin subur saja," ujar Jin sembari terkekeh. "Iya, mungkin karena Tuan selalu mengajakku makan enak," sahut Su Yin sembari tersenyum tipis. Ada keinginan Su Yin untuk menceritakan semuanya tentang hubungannya dengan Daehyun. Namun sekarang waktunya tidak tepat, takut jika tiba-tiba saja ada yang menguping pembicaraan mereka. "Lama kita tidak pergi nonton dan jalan-jalan. Bagaimana jika nanti malam kita pergi makan?" ajak Jin. "Baiklah," sahut Su Yin dengan cepat. Ia pikir tadinya Jin masih marah dengannya setelah masalah waktu itu gara-gara Kim Su Hyun. "Di mana kita akan makan? Apa kita akan mengajak Jae Hua?" tanya Su Yin dengan sorot mata berbinar. Ia begitu antusias karena sudah sekian lama tidak kumpul-kumpul bersama kedua sahabatnya. "Kita berdua saja, tidak apa-apa kan?" tanya Jin. Tak mungkin mereka mengajak Jae Hua. Semuanya akan berantakan karena Jae Hua juga memiliki perasaan terhadap Su Yin. "Tidak masalah. Kebetulan sekali aku juga ingin mengatakan sesuatu kepadamu," ujar Su Yin. Nanti malam dirinya berniat mengakui perihal hubungannya. Setidaknya jika ada masalah Su Yin bisa bercerita kepada Jin. Bukan memendamnya sendiri seperti sebelumnya. "Baiklah,
Kita bertemu di tempat biasa, ujar Jin. Tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba Su Yin sangat ingin minum kopi yang dibuat dengan oleh sahabatnya itu. Jin, bolehkah aku meminta tolong? Su Yin menggigit bibir bawahnya karena perasaannya tidak enak. Katakan saja, ujar Jin. Maukah kau membuatkanku kopi? Ujar Su Yin ragu. Tentu saja, nanti aku akan membuatnya untukmu. Terima kasih, Jin, ucap Su Yin. Su Yin segera kembali ke ruangannya untuk bertemu sang suami. Ingin mengucapkan terima kasih karena sarapan yang dibuatnya sangat enak. Bab 194 Bunga yang Tidak Bersalah. Su Yin masuk ke ruangan Dai Hyun tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Selamat pagi, sayang, ujar Su Yin dengan wajah ceria. Ia segera menutup pintu rapat-rapat kemudian melangkahkan kakinya untuk menghampiri Dai Hyun. Hai, ujar Dai Hyun sembari mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Kenapa kau sudah datang? Bukankah aku sudah kukatakan jika tidak usah datang terlalu cepat, ujar Dai Hyun sembari bangkit dari duduknya. Melihat Su Yin seceria itu membuatnya tidak sabar ingin merengkuh pinggangnya. Aku terlambat sedikit saja para karyawan lain sudah menatapku dengan tatapan sinis. Bagaimana jika aku berangkat lebih siang dari ini, sahut Su Yin. Katakan, siapa yang berani mencibir istriku? Ujar Dai Hyun. Sudahlah, biarkan saja. Lagi pula aku tidak apa-apa, ujar Su Yin dengan senyuman yang sangat manis sehingga membuat Dai Hyun menjadi gemas. Baru saja hendak merengkuh pinggang Su Yin. Tiba-tiba pintu terbuka, sehingga Su Yin langsung menjauhkan diri. Wajah Dai Hyun berubah masam ketika melihat siapa yang tiba-tiba saja masuk. Kim Su Hyun masuk ke dalam ruangannya sambil membawa satu buket bunga azalea berukuran besar. Sudah lama ia tidak membawakan bunga untuk calon istrinya. Dengan langkah tegas pria itu menghampiri saudara dan pujaan hatinya. Ini untukmu, seorang yang paling cantik di ruangan ini, ujar Kim Su Hyun sembari menyerahkan buket bunga kepada Su Yin. Senyumnya yang sangat menawan membuat ketampanannya semakin bertambah. Bukannya langsung menerima, Su Yin justru memandang Dai Hyun yang memasang wajah cemberut. Sepertinya kau jauh lebih cantik daripada Su Yin, cibir Dai Hyun sembari berdecak kesal. Su Yin, terimalah. Jangan mendengarkan ucapan kakakku karena aku tahu jika dia merasa iri, ujar Kim Su Hyun sembari terus menyodorkan bunga itu ke hadapan Su Yin. Mendengar perkataan sengit saudaranya, Kim Su Hyun tidak marah sama sekali. Saat ini hatinya cukup gembira sehingga tidak ingin membuat keributan. Terima kasih, ucap Su Yin dengan senyum yang dipaksakan. Meski suaminya terlihat akan marah namun dirinya tidak mungkin menolak pemberian adik iparnya. Bisa saja itu hanya sebuah bunga biasa, tanpa ada maksud tertentu. Raut wajah Kim Su Hyun semakin bertambah berbinar-binar. Tampaknya ini adalah sebuah tanda jika Su Yin akan menerima perasaannya nanti malam. Tadi Jin sudah mengatakan jika mereka sudah bertemu. Otot rahang yang terus menegang ditambah dengan ekspresi wajahnya yang dingin. Dai Hyun terlihat semakin menyeramkan. Su Yin hanya berharap jika suaminya tak hilang kendali di depan Kim Su Hyun. Saat ini tangannya tampak mengepal dengan sangat kuat. Kakak, aku hampir saja lupa jika ibu berpesan agar kau pulang ke rumah. Sebaiknya masalah kalian segera diselesaikan. Aku pusing melihat kakak ipar yang terus memarahi pelayan, ujar Kim Su Hyun sambil memandang ke arah Dai Hyun. Masalahku dengannya sudah selesai. Dia hanya perlu menandatangani berkasnya saja, ucap Dai Hyun dengan datar. Sama sekali tidak tertarik. Mendengarkan cerita Kim Su Hyun mengenai Aeri. Apa yang perlu ditandatangani? Dia bahkan sudah merobeknya, ujar Kim Su Hyun. Hari ini juga aku akan mengirimkan pengacara untuk datang ke rumah bersama dengan asisten Chang, ujar Dai Hyun. Sudah menduga jika hal seperti ini akan terjadi, Dai Hyun sudah menyiapkan seorang pengacara handal yang akan mengurus semuanya. Su Yin memilih pergi ke mejanya ketika mereka mengobrol tentang Aeri. Biarkan saja karena ia bahkan tidak tertarik sama sekali. Diletakkannya buket bunga di atas meja seperti biasa. Ini entah sudah keberapa kali Kim Su Hyun memberi bunga. Sangat berbeda dengan Dai Hyun yang sangat jarang sekali. Su Yin menggeleng pelan agar tidak membandingkan suaminya dengan orang lain. Seburuk apapun sikap suaminya tetap saja Su Yin akan selalu mencintainya. Sesekali Su Yin mengamati mereka yang tampak tengah memberikan argumentasi dan berdebat. Tak lama kemudian datanglah Chang Yuan sehingga membuat mereka terdiam. Maaf, Tuan, kita harus rapat sekarang juga, ujar Chang Yuan mengingatkan. Ia baru saja dari ruang pertemuan namun ternyata kedua atasannya malah tengah ribut di sini. Kim Su Hyun, pergilah terlebih dahulu bersama asisten Chang, perintah Dai Hyun dengan penuh penekanan. Kenapa kau yang tidak pergi duluan? Gerutu Kim Su Hyun. Aku harus menyiapkan beberapa berkas terlebih dahulu, ujar Dai Hyun untuk memberi alasan agar Kim Su Hyun segera pergi dari ruangannya. Kim Su Hyun mendengus kesal namun tetap melangkahkan kakinya untuk pergi. Sebelum keluar terlebih dahulu Kim Su Hyun menghampiri Su Yin. Sampai ketemu nanti, ujar Kim Su Hyun sembari tersenyum menggoda kepada Su Yin. Rasanya sudah tidak sabar menunggu nanti malam tiba. Tak kuasa Kim Su Hyun membayangkannya. Akan dipastikan jika malam ini akan menjadi malam yang indah untuk Su Yin. Su Yin hanya mengerutkan keningnya melihat Kim Su Hyun yang tampak berbinar-binar. Setelah memastikan adiknya pergi, Dai Hyun segera menghampiri Su Yin.
Dengan rasa kesal tangannya hendak meraih buket bunga. Apa yang akan kau lakukan? Sergah Suyin sembari meraih bunga itu terlebih dahulu. Aku ingin menghancurkannya, sahut Daehyun masih dengan wajah kesal. Bunga ini sama sekali tidak bersalah. Jika kau ingin marah, ya masa saja. Jangan melampiaskannya pada bunga yang tidak berdosa, gerutu Suyin sambil menyipitkan matanya. Tak akan membiarkan Daehyun menghancurkan setiap bunga yang diberikan oleh orang lain. Daehyun menghela nafas panjang untuk menenangkan diri agar tidak terbawa emosi. Aku hanya tidak suka kau menerima bunga dari pria lain, ucapnya. Baiklah, nanti aku akan memberikannya kepada seseorang, ujar Suyin sembari memutar bola matanya. Kini sifatnya seperti terbalik, dulu ia yang begitu kekanak-kanakan namun sekarang justru suaminya. Mungkin memang begitulah hidup yang hatinya terkadang terbalik. Jika sampai nanti aku kembali, bunga ini masih ada. Jangan menyalahkanku jika aku benar-benar akan menghancurkannya, ancam Daehyun. Tenanglah, setelah ini aku akan mengeluarkannya dari ruangan ini, ujar Suyin. Gadis baik, akhirnya Daehyun mampu menyunggingkan senyumnya setelah tadi wajahnya yang lebih mirip seperti robot. Apa aku akan ikut rapat? Tanya Suyin. Tidak usah, aku tidak ingin kejadian kemarin terulang kembali. Dengan lembut Daehyun mengusap puncak kepala Suyin. Sayang sekali, ujar Suyin dengan memasang wajah cemberut. Aku juga tidak ingin jika kau merasa kelelahan. Daehyun mencoba memberi pengertian agar istrinya tidak merasa sedih. Baiklah, sahut Suyin pada akhirnya. Ada benarnya juga karena tak mungkin dirinya berada di sana namun tidak mengetahui apa yang mereka bahas. Sampai jumpa nanti. Daehyun segera melangkahkan kakinya keluar. Kini tinggallah Suyin sendirian. Belum sempat Suyin mengucapkan terima kasih, Daehyun sudah tak terlihat lagi. Bab 195 tidak berguna. Suyin merasa bosan terus berada di ruangan. Jin sudah berjanji akan membuat kopi untuknya belum juga muncul sejak pagi tadi. Padahal Suyin sudah sangat ingin mencicipinya. Tidak ada yang dilakukannya di sana karena Daehyun bahkan tidak membiarkannya untuk mengerjakan sesuatu. Dengan alasan tak boleh kelelahan yang selalu menjadi kata-katanya yang tidak bisa dibantah. Ada rasa sesal tidak mengikuti suaminya ke ruang pertemuan. Tak mungkin jika sekarang mendadak ke sana. Yang hanya dilakukan Suyin saat ini adalah duduk sambil memainkan ponselnya. Benar-benar seperti orang yang tidak berguna. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dengan malas Suyin mengangkat kepalanya yang bersandar di atas meja. Dengan menyeret kakinya Suyin ke arah pintu. Jin, seketika mata Suyin langsung berbinar. Rasa kantuk dan bosan yang sudah terkumpul kini semuanya menghilang ketika melihat sahabatnya yang datang. Sudah sejak tadi menunggu Jin namun tak kunjung muncul. Maaf, aku terlambat. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan terlebih dahulu, ucap Jin. Suyin menarik tangan Jin agar masuk ruangan bersamanya. Ingin sekali mengobrol setelah sekian lama tak ada obrolan yang tercipta di antara mereka. Jin, bisakah kita mengobrol sebentar? Aku sendirian dan butuh teman mengobrol. Aku banyak pekerjaan, jika ingin mengobrol nanti malam saja. Memangnya kau tidak punya pekerjaan? Tuan Daehyun tampak sangat sibuk tadi, ujar Jin sembari menautkan kedua alisnya. Ada rasa curiga biasanya seorang sekretaris itu sangat sibuk berbeda dengan Suyin yang terlihat santai. Aku sudah mengerjakan semua tugasku, sahut Suyin terbata. Di dunia ini tidak akan ada yang percaya jika tugas sekretaris itu mudah. Selalu sibuk jika atasannya juga sibuk. Mata Jin tertuju pada buket bunga di meja Suyin yang terletak rapi. Bunga itu adalah yang tadi pagi dilihatnya sedang dipegang Kim Su-hyun. Meski banyak bunga yang sama namun Jin sangat yakin itu memanglah sama. Suyin menyadari jika Jin tampak tertarik dengan bunga yang ada di mejanya. Jin, bisakah kau membawa bunga ini pergi? Ujar Suyin. Hampir saja lupa untuk mengeluarkannya dari ruangan ini. Jangan sampai Daehyun melakukan apa yang diucapkannya. Kenapa? Tanya Jin dengan dahi berkerut karena bingung. Aku sedang flu sehingga tidak bisa menghirup serbuk bunga, ujar Suyin sembari menutupi hidungnya. Dengan cepat menyerahkannya kepada Jin. Semoga saja Jin tidak akan curiga. Baiklah, sahut Jin. Aku pergi dulu, jangan lupa nanti malam. Setelah menaruh cangkir di meja, Jin segera keluar sambil membawa buket bunga di tangannya. Meski bunga ini bukan dari Kim Su-hyun secara langsung namun Jin entah kenapa tetap merasa senang menerimanya. Air liur Suyin terasa ingin menetes sehingga ia segera menyesap secangkir cappuccino yang dibuat Jin selagi hangat. Ternyata Jin masih ingat dengan seleranya. Suyin kembali sendirian sehingga ia memutuskan masuk ke dalam kamar untuk membaringkan tubuhnya. Rasa kantuk mulai datang karena semalam hanya tidur sebentar saja setelah hampir pagi hari. Sama dengan Daehyun baru saja selesai memimpin rapat setelah lewat pada tengah hari. Rapat kali ini cukup panjang karena mereka membicarakan gedung terbaru yang digunakan untuk spa dan salon kecantikan yang akan diperbarui semua fasilitasnya.
Sebentar lagi akan diresmikan, tinggal menunggu semuanya siap. Raut wajah lelah tergambar dari wajahnya. Pikirannya terbagi ke dalam 3 masalah saat No. Harus memikirkan Su Yin yang tengah mengandung. Mengurus perceraiannya dengan Aeri. Belum lagi harus bekerja keras untuk tetap memajukan hotel. Dae Hyun semakin tidak sabar untuk hidup tenang jika terus seperti ini. Dae Hyun memijat pelipisnya sambil melangkahkan kakinya memasuki ruangan. Kosong, tidak ada siapapun di dalam ruangannya. Padahal Dae Hyun berharap ketika masuk dapat melihat wajah ceria istrinya yang mampu mengembalikan moodnya. Seulas senyuman Su Yin mampu membangkitkan semangatnya kembali. Su Yin, panggil Dae Hyun sambil mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Awalnya berpikir jika Su Yin sudah pulang namun ketika melihat tasnya masih berada di atas meja ia menjadi ragu. Tak mungkin Su Yin pulang tak membawa tasnya. Dae Hyun segera memeriksa toilet namun juga kosong. Tidak mungkin jika dia tertidur. Untuk lebih memastikannya, Dae Hyun segera masuk ke dalam kamar. Ternyata benar, Su Yin tertidur dalam posisi telentang dengan baju yang sedikit tersingkap sehingga perutnya yang sudah menyembul terlihat. Dengkuran halus keluar dari bibir ranumnya. Dilihatnya jam yang melingkar di pergelangan tangannya yang sudah lewat makan siang. Dae Hyun khawatir jika Su Yin belum makan. Seharusnya tadi mengajaknya saja sehingga ia tidak akan merasa bosan. Sekarang ia merasa jika dirinya kini terlalu posesif terhadap istrinya. Tak mengizinkannya melakukan aktivitas apapun. Dae Hyun naik ke atas ranjang berbaring di sisi Su Yin, tiba-tiba saja matanya terasa kantuk padahal sebelumnya tidak pernah tidur siang di saat matahari terik seperti ini. Dae Hyun baru saja memejamkan mata ketika ada sesuatu yang menghantam perutnya cukup keras. Membuat perutnya sedikit nyeri. Ketika membuka mata, terlihat kaki satu Su Yin berada di perutnya. Dasar, binatang buas, pergi kau dari dunia ini. Dasar buaya, entah apa yang dimimpikan oleh Su Yin sehingga ia mengeluarkan kata umpatan seperti itu. Bahkan kini kaki dan tangannya sekuat tenaga mendorong tubuh Dae Hyun hingga ia terjatuh ke lantai. Aduh, rintih Dae Hyun tatkala bokongnya menyentuh lantai. Diusapnya celananya sambil bangkit berdiri. Sepertinya dia ditakdirkan tidak boleh tidur pada siang hari. Ada saja halangan ketika ingin istirahat sekejap. Dae Hyun memilih melangkahkan kakinya keluar karena sebentar lagi akan ada acara keluar hotel. Dikarenakan Su Yin masih tertidur, Dae Hyun memutuskan tidak mengajaknya lagi. Ketika melewati meja kerja Su Yin, dipandangnya sekali lagi ternyata bunga pemberian Kim Su Hyun sudah tidak ada. Dae Hyun segera menyuruh salah seorang anak buahnya untuk mengirimkan bunga yang sama persis lalu menulis sebuah surat. Ia meletakkannya bunga itu di samping Su Yin bersama surat tersebut. Sepertinya hari ini akan sulit untuk bertemu dengannya. Tak lama setelah Dae Hyun pergi, Su Yin terbangun dari tidurnya. Pandangannya langsung tertuju pada bunga yang ada tepat di depan wajahnya. Bukankah bunga ini sudah dibawa Jin, gumam Su Yin yang sudah terduduk. Su Yin mengulurkan tangan untuk meraih secari kertas yang berada di atas buket bunga. Ternyata ada sebuah pesan dari suaminya. Sayang, maaf jika aku tidak membangunkanmu karena kau tampak tertidur begitu pulas ketika aku kembali. Setelah kau terbangun segeralah untuk pulang karena aku akan kembali ke hotel mungkin pada malam hari. Jangan lupa untuk makan. I love you. Su Yin membaca kata demi kata yang tertulis di sana. Sangat disayangkan tadi ia tertidur. Terlalu merasa bosan akhirnya Su Yin memutuskan untuk pulang saja. Nanti malam harus bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan bersama Jin. Bab 195 tidak berguna. Su Yin merasa bosan terus berada di ruangan. Jin sudah berjanji akan membuat kopi untuknya belum juga muncul sejak pagi tadi. Padahal Su Yin sudah sangat ingin mencicipinya. Tidak ada yang dilakukannya di sana karena Dae Hyun bahkan tidak membiarkannya untuk mengerjakan sesuatu. Dengan alasan tak boleh kelelahan yang selalu menjadi kata-katanya yang tidak bisa dibantah. Ada rasa sesal tidak mengikuti suaminya ke ruang pertemuan. Tak mungkin jika sekarang mendadak ke sana. Yang hanya dilakukan Su Yin saat ini adalah duduk sambil memainkan ponselnya. Benar-benar seperti orang yang tidak berguna. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dengan malas Su Yin mengangkat kepalanya yang bersandar di atas meja. Dengan menyeret kakinya Su Yin ke arah pintu. Jin, seketika mata Su Yin langsung berbinar. Rasa kantuk dan bosan yang sudah terkumpul kini semuanya menghilang ketika melihat sahabatnya yang datang. Sudah sejak tadi menunggu Jin namun tak kunjung muncul. Maaf, aku terlambat. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan terlebih dahulu, ucap Jin. Su Yin menarik tangan Jin agar masuk ruangan bersamanya. Ingin sekali mengobrol setelah sekian lama tak ada obrolan yang tercipta di antara mereka. Jin, bisakah kita mengobrol sebentar? Aku sendirian dan butuh teman mengobrol. Aku banyak pekerjaan, jika ingin mengobrol nanti malam saja. Memangnya kau tidak punya pekerjaan? Tuan Dae Hyun tampak sangat sibuk tadi, ujar Jin sembari menautkan kedua alisnya. Ada rasa curiga biasanya seorang sekretaris itu sangat sibuk berbeda dengan Su Yin yang terlihat santai. Aku sudah mengerjakan semua tugasku, sahut Su Yin terbata. Di dunia ini tidak akan ada yang percaya jika tugas sekretaris itu mudah. Selalu sibuk jika atasannya juga sibuk. Mata Jin tertuju pada buket bunga di meja Su Yin yang terletak rapi.
Bunga itu adalah yang tadi pagi dilihatnya sedang dipegang Kim Soo-hyun. Meski banyak bunga yang sama namun Jin sangat yakin itu memanglah sama. Soo-yin menyadari jika Jin tampak tertarik dengan bunga yang ada di mejanya. Jin, bisakah kau membawa bunga ini pergi? Ujar Soo-yin, hampir saja lupa untuk mengeluarkannya dari ruangan ini. Jangan sampai Dae-hyun melakukan apa yang diucapkannya. Kenapa? Tanya Jin dengan dahi berkerut karena bingung. Aku sedang flu sehingga tidak bisa menghirup serbuk bunga, ujar Soo-yin sembari menutupi hidungnya. Dengan cepat menyerahkannya kepada Jin. Semoga saja Jin tidak akan curiga. Baiklah, sahut Jin. Aku pergi dulu, jangan lupa nanti malam. Setelah menaruh cangkir di meja, Jin segera keluar sambil membawa buket bunga di tangannya. Meski bunga ini bukan dari Kim Soo-hyun secara langsung namun Jin entah kenapa tetap merasa senang menerimanya. Air liur Soo-yin terasa ingin menetes sehingga ia segera menyesap secangkir cappuccino yang dibuat Jin selagi hangat. Ternyata Jin masih ingat dengan seleranya. Soo-yin kembali sendirian sehingga ia memutuskan masuk ke dalam kamar untuk membaringkan tubuhnya. Rasa kantuk mulai datang karena semalam hanya tidur sebentar saja setelah hampir pagi hari. Sama dengan Dae-hyun baru saja selesai memimpin rapat setelah lewat pada tengah hari. Rapat kali ini cukup panjang karena mereka membicarakan gedung terbaru yang digunakan untuk spa dan salon kecantikan yang akan diperbarui semua fasilitasnya. Sebentar lagi akan diresmikan, tinggal menunggu semuanya siap. Raut wajah lelah tergambar dari wajahnya. Pikirannya terbagi ke dalam 3 masalah saat No. Harus memikirkan Soo-yin yang tengah mengandung. Mengurus perceraiannya dengan Aeri. Belum lagi harus bekerja keras untuk tetap memajukan hotel. Dae-hyun semakin tidak sabar untuk hidup tenang jika terus seperti ini. Dae-hyun memijat pelipisnya sambil melangkahkan kakinya memasuki ruangan. Kosong, tidak ada siapapun di dalam ruangannya. Padahal Dae-hyun berharap ketika masuk dapat melihat wajah ceria istrinya yang mampu mengembalikan moodnya. Seulas senyuman Soo-yin mampu membangkitkan semangatnya kembali. Soo-yin, panggil Dae-hyun sambil mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Awalnya berpikir jika Soo-yin sudah pulang namun ketika melihat tasnya masih berada di atas meja ia menjadi ragu. Tak mungkin Soo-yin pulang tak membawa tasnya. Dae-hyun segera memeriksa toilet namun juga kosong. Tidak mungkin jika dia tertidur. Untuk lebih memastikannya, Dae-hyun segera masuk ke dalam kamar. Ternyata benar, Soo-yin tertidur dalam posisi telentang dengan baju yang sedikit tersingkap sehingga perutnya yang sudah menyembul terlihat. Dengkuran halus keluar dari bibir ranumnya. Dilihatnya jam yang melingkar di pergelangan tangannya yang sudah lewat makan siang. Dae-hyun khawatir jika Soo-yin belum makan. Seharusnya tadi mengajaknya saja sehingga ia tidak akan merasa bosan. Sekarang ia merasa jika dirinya kini terlalu posesif terhadap istrinya. Tak mengizinkannya melakukan aktivitas apapun. Dae-hyun naik ke atas ranjang berbaring di sisi Soo-yin, tiba-tiba saja matanya terasa kantuk padahal sebelumnya tidak pernah tidur siang di saat matahari terik seperti ini. Dae-hyun baru saja memejamkan mata ketika ada sesuatu yang menghantam perutnya cukup keras. Membuat perutnya sedikit nyeri. Ketika membuka mata, terlihat kaki satu Soo-yin berada di perutnya. Dasar, binatang buas, pergi kau dari dunia ini. Dasar buaya, entah apa yang dimimpikan oleh Soo-yin sehingga ia mengeluarkan kata umpatan seperti itu. Bahkan kini kaki dan tangannya sekuat tenaga mendorong tubuh Dae-hyun hingga ia terjatuh ke lantai. Aduh, rintih Dae-hyun tatkala bokongnya menyentuh lantai. Diusapnya celananya sambil bangkit berdiri. Sepertinya dia ditakdirkan tidak boleh tidur pada siang hari. Ada saja halangan ketika ingin istirahat sekejap. Dae-hyun memilih melangkahkan kakinya keluar karena sebentar lagi akan ada acara keluar hotel. Dikarenakan Soo-yin masih tertidur, Dae-hyun memutuskan tidak mengajaknya lagi. Ketika melewati meja kerja Soo-yin, dipandangnya sekali lagi ternyata bunga pemberian Kim Soo-hyun sudah tidak ada. Dae-hyun segera menyuruh salah seorang anak buahnya untuk mengirimkan bunga yang sama persis lalu menulis sebuah surat. Ia meletakkannya bunga itu di samping Soo-yin bersama surat tersebut. Sepertinya hari ini akan sulit untuk bertemu dengannya. Tak lama setelah Dae-hyun pergi, Soo-yin terbangun dari tidurnya. Pandangannya langsung tertuju pada bunga yang ada tepat di depan wajahnya. Bukankah bunga ini sudah dibawa Jin, gumam Soo-yin yang sudah terduduk. Soo-yin mengulurkan tangan untuk meraih secarik kertas yang berada di atas buket bunga. Ternyata ada sebuah pesan dari suaminya. Sayang, maaf jika aku tidak membangunkanmu karena kau tampak tertidur begitu pulas ketika aku kembali. Setelah kau terbangun segeralah untuk pulang karena aku akan kembali ke hotel mungkin pada malam hari. Jangan lupa untuk makan. I love you. Soo-yin membaca kata demi kata yang tertulis di sana. Sangat disayangkan tadi ia tertidur. Terlalu merasa bosan akhirnya Soo-yin memutuskan untuk pulang saja. Nanti malam harus bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan bersama Jin. Selanjutnya bab 196 Kembang Api.